Pada 13 Februari 1755, Jawa terbelah. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang semula dimiliki Kasunanan Surakarta harus diberikan setengahnya kepada Pangeran Mangkubumi dan lahirlah Kesultanan Yogyakarta. Pembelahan ini membawa kegetiran tersendiri bagi orang Jawa. Sementara bagi Belanda perjanjian Giyanti memberikan seabrek keuntungan, kekuasaan Belanda pun semakin kuat mencengkeram tanah Jawa. Setelah perjanjian itu ditandatangani, Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC. Sesuatu yang berlangsung hampir selama 2 abad. Perpecahan Jawa bermula dari pertikaian antara anggota keluarga Istana Kasunanan Surakarta, pewaris kekuasaan Wangsa Mataram. Ada 3 tokoh utama yang terlibat dalam perang saudara ini, yaitu Sunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said alias Pangeran Sambernyawa. Pakubuwana II, Raja pendiri Kasunanan Surakarta dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik. Sama-sama putra dari Amangkurat IV kekuasaan Mataram periode 1719. Adapun Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV atau keponakan Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said mengklaim bahwa ia berhak atas tahta Mataram yang diduduki pamannya, Pakubuwana II, lantaran ayah Raden Mas Said Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung dari Amangkurat. Arya Mangkunegara seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus Amangkurat IV, namun lantaran kerap menentang kebijakan VOC ia diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC lantas menaikkan putra Amangkurat IV lainnya yakni Pangeran Proporsi Asa sebagai penguasa Mataram selanjutnya. Prabasuyasa inilah yang kemudian bergelar Pakubuwana II tahun 1745 hingga 1749 dan memindahkan istana dari Kartasura ke Surakarta, maka berdirilah Kasunanan Surakarta sebagai bentuk paling baru keketurunan Mataram. Atas dasar inilah Raden Said mengobarkan perlawanan terhadap VOC untuk menuntaskan dendam ayahnya. Ia juga menuntut haknya sebagai pewaris kuasa Mataram yang telah diberikan kepada Pakubuwana II oleh Belanda. Namun bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta saudara kandung Pakubuwana II. Pangeran Mangkubumi juga berhasrat serupa. Ia sempat menemui pejabat VOC di Semarang pada tahun 1746 dan meminta dirinya diangkat menjadi raja. Akan tetapi ditolak. Penolakan itu membuat Pangeran Mangkubumi besar namun tidak mungkin baginya pulang ke istana. Maka ia memutuskan bergabung dengan Raden Mas Said untuk bersama-sama melawan Pakubuwana II dan VOC. Sebagai bukti komitmen dan perekat bersatunya dua kekuatan ini, Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya, Raden Ayu Intens dengan Raden Mas Said. Mereka kemudian menyingkir ke tengah hutan yang berada di sebelah barat Surakarta. Wilayah inilah yang nantinya bernama Yogyakarta. Dari situ mereka mengobarkan perlawanan dengan cara gerilya. Pasukan gabungan itu ternyata membuat Kasunanan Surakarta kewalahan bahkan mengakibatkan Pakubuwana II sakit parah. Pada 11 Desember 1749 Pangeran Mangkubumi ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya. Ia bertahta dengan gelar Pakubuwana III hingga akhirnya Pakubuwana II meninggal dunia pada 20 Desember 1749. Sebelum ajalnya tiba, Pakubuwana II dipaksa melakukan perjanjian untuk memberikan kewenangan kepada VOC dalam pengangkatan raja baru. Penggantinya nanti VOC tidak mengakui para makhluk bumi yang telah mengklaim diri sebagai penguasa Mataram. Orang yang dinaikkan sebagai raja baru dan berhak menyandang gelar Pakubuwana III, ada 2 sosok yang memakai gelar Pakubuwana III yakni Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta yang didampingi oleh Raden Mas Said dan Raden Mas Suryadi sebagai penerus tahta Mataram yang diakui VOC. Sepeninggal Pakubuwana II, perlawanan terhadap VOC dan Surakarta semakin menghebat. Pangeran Mangkubumi memimpin pasukannya dari sebelah timur Surakarta, sementara angkatan perang pimpinan Raden Mas Said menyerang dari utara, lalu dari arah barat merangsek pula pasukan khusus yang dipimpin Panglima Perang Kepercayaan Pangeran Mangkubumi, yakni Pangeran Hadiwijaya. Kondisi ini membuat Raden Mas Suryadi yang belum lama naik tahta sebagai Pakubuwana III bingung dan panik. Saat itu sang raja masih sangat muda baru berusia 17 tahun. VOC dengan jeli memanfaatkan situasi rumah tersebut dan diterapkanlah siasat andalannya yaitu divide et impera atau politik adu. Mengubah seorang kerabat keraton bernama Tumenggung Sudjanapura untuk mempengaruhi Raden Mas Said. Sudjanaputra mengatakan kepada Raden Mas Said bahwa Pangeran Mangkubumi sebenarnya khawatir apabila dirinya akan berkhianat. Hasutan ini membuat Raden Mas Said bimbang dan memutuskan bisa jalan dengan Pangeran Mangkubumi.
Lalu di sisi lain, keputusan VOC juga menghubungi Pangeran Mangkubumi secara diam-diam dan menjanjikan Pangeran Mangkubumi separuh wilayah Mataram yang ini dikuasai Pakubuwana III jika berhasil menghentikan perlawanannya. Pangeran Mangkubumi semula menaruh curiga terhadap delegasi VOC yang diwakili Nicholas meski akhirnya bersedia berembut. Salah satu bahasan paling alok adalah tuntutan hati kepada Pangeran Mangkubumi untuk tidak memakai gelar Susuhunan atau Sunan saat menjadi raja nanti. Pasalnya Pakubuwana III di Surakarta sudah menggunakan gelar itu. Ia merelakan gelar Susuhunan dan kelak memakai gelar Sulta. Pada akhirnya mereka bersepakat bahwa perundingan berikutnya akan diadakan untuk membahas poin-poin utama termasuk pembagian wilayah kekuasaan Mataram. Beberapa kesepakatan lain pada 13 Februari 1755 bertempat di Desa Gianti dekat Salatiga. Ia dan kubu Pangeran Mangkubumi kembali bertemu VOC yang peran utamanya adalah inisiator sekaligus mediator, justru menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya perjanjian ini ialah Surakarta dan Pakubuwana III yang sudah berada di bawah kendali. Kemudian segera menyusul Pangeran Mangkubumi yang sebelumnya sangat merepotkan musuh. Yang tersisa bagi VOC tinggal Raden Mas Said yang terus melawan setelah pecah kongsi dengan Pangeran Mangkubumi. Raden Mas Said merasa keputusannya tepat setelah menemui kenyataan bahwa mertuanya itu justru berdamai dengan VOC demo kekuasaan. Kendati hal serupa juga menjadi pilihannya kelak setelah menjadi Sultan Pangeran Mangkubumi, tidak berwenang mengangkat serta memecat para bupati dan pepatih dalam tanpa persetujuan dari VOC. Sementara para bupati dan bupati dalam sebelumnya harus bersumpah di hadapan pejabat VOC sebelum melaksanakan tugas. Tidak hanya itu, Sultan dituntut untuk selalu bekerja sama dengan VOC namun jika nantinya terjadi perang dan ada bupati umum VOC maka Sultan harus mengampuni. Sultan juga wajib memberikan bantuan jika sewaktu-waktu Pakubuwana III dari Surakarta memintanya. Perjanjian Gianti juga menyebutkan bahwa Sultan tidak berhak meminta Madura dan daerah-daerah pesisir yang telah dikuasai VOC. Sebagai gantinya akan memberikan ganti rugi sebesar 10.000 ril tiap tahun. Selain itu pula meminta diberikan kuasa atas monopoli perdagangan, yakni Sultan hanya menjual bahan pangan kepada VOC dengan harga yang nantinya disepakati. Terakhir, Sultan harus berjanji akan menaati seluruh perjanjian yang pernah diadakan antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Setelah perjanjian Gianti ditandatangani, Pangeran Mangkubumi pun mendapatkan setengah wilayah utara. Kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Yogyakarta. Hadiningrat Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dengan begini maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Mimpi menyatukan tanah Jawa di bawah satu pemerintahan besar dan adidaya layaknya Majapahit pada masa silam telah musnah, hanya gara-gara nafsu berkuasa ditambah perampok yang sendiri memanfaatkan situasi dan kelak Mataram kembali pecah. Raden Mas Said akhirnya memperoleh jaka untuk mendirikan Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta. Selanjutnya Kesultanan Yogyakarta juga harus merelakan sebagian wilayahnya kepada Pangeran Natakusuma. Salah satu putra Hamengkubuwono I atau adik tiri dari Hamengkubuwono II yang melahirkan satu kerajaan lagi yang bernama Kadipaten Pakualaman.